Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali di pertemuan kedua statistika. Materi selanjutnya yaitu deskripsi dan eksplorasi data. Pada materi ini kita belajar lebih ke statistika deskriptif dan eksplorasi data. Nah, yang kita pelajari adalah teknik penyajian dan peringkasan data sehingga menjadi informasi yang mudah dipahami. Nah, teknik penyajian, bagaimana kita menyajikan data. Di sini ada dua pilihan, yaitu dalam bentuk tabel dan grafik. Kemudian peringkasan data. Jadi data lebih kita ringkas untuk apa? Untuk melihat ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Nah, tadi dari teknik penyajian data dalam bentuk tabel atau gambar atau grafik. Nah, tabel ini kita bisa sajikan dua data. Data kualitatif atau data dan kuantitatif. Nah, yang kualitatif sudah tahu ya, jadi sesuatu yang tidak bisa dicacah. Contohnya jenis kelamin, agama, suku, ras. Nah, ini kita buat dalam bentuk tabel frekuensi dan tabel kontingensi. Untuk data kuantitatif artinya nilainya ada, ini kita buat dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan tabel ringkasan. Untuk gambar atau grafik, begitu juga ada data kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif, contohnya pie chart, bar chart. Pie chart itu diagram W, ya, kita bagi berdasarkan kategorinya. Kemudian yang kuantitatif artinya bisa dicacah, ini bisa dibuat dalam bentuk histogram, diagram daun atau stem and leaf, diagram kotak garis atau box plot, dan scatter plot. Nah, nanti kita akan lebih mendalami untuk tabel, kemudian untuk data kuantitatif lebih ke diagram daun dan diagram kotak garis atau box. Nah, untuk tabel data kualitatif tadi ya, ada dua bentuk, tabel frekuensi dan tabel kontingensi. Nah, contohnya ini ada data. Nah, data ini ada keterangannya ya, jenis kelamin atau seks, tinggi, berat, dan agama. Nah, manakah yang data kualitatif? Data yang tidak bisa kita cacah kualitatif ya, contohnya jenis kelamin dan agama. Nah, ketika kita ingin memasukkannya ke dalam bentuk tabel ataupun grafik, maka kita harus memberikan pengkodean atau simbol. Contohnya untuk jenis kelamin ya, untuk laki-laki 1, untuk perempuan 0. Nah, jadi datanya sudah terwakili dengan angka. Untuk tabel frekuensi, jadi tabel frekuensi ini menunjukkan jumlah data per kategori. Ya, jadi data kualitatif dalam bentuk frekuensi, tapi hanya untuk masing-masing satu kategori. Nah, kemudian jika mencukupi, artinya bisa dihitung persentase, maka ditampilkan. Nah, contohnya tabel frekuensi yang pertama adalah tabel frekuensi rekapitulasi menurut agama. Kemudian tabel frekuensi yang kedua ada rekapitulasi menurut jenis kelamin. Nah, di sini dihitung jumlah tiap data yang sesuai dengan kategorinya. Ternyata dari data satu tadi yang beragama Islam ada 13 orang. Berapa persentasenya? Nah, persentase ini adalah jumlah ya 13 orang dibagi jumlah seluruhnya. Jumlah seluruh data tadi ada 21, jadi 13 per 21 mendapatkan 61,90%. Nah, begitu juga yang agama Kristen ternyata ada 4 orang, maka 4 per 21, 19,05%. Yang Katolik ada 2 orang, jadi 2 per 21 kali 100%. Nah, begitu juga yang lainnya. Kemudian untuk tabel frekuensi menurut jenis kelamin, nah, karena kita tadi sudah beri kode atau perwakilan angka, jika kita masukkan ke Minitab, nanti dia akan bisa menghitung frekuensinya. Ternyata yang laki-laki ada 12 orang,
Kemudian yang perempuan ada 9 orang. Berapa persentasenya? Ini 12/21 kali 100%. Yang perempuan 9/21 kali 100%. Selanjutnya tabel kontingensi. Nah, untuk tabel kontingensi kita ingin melihat distribusi data untuk 2 kategori atau lebih. Nah, di sini ada tabel kontingensi agama dengan jenis kelamin. Jadi yang jenis kelaminnya laki-laki, agamanya yang Buddha berapa, dan seterusnya. Nah, ini bisa dibentuk dalam persen ataupun cukup seperti ini sesuai dengan kebutuhan. Untuk data kuantitatif, tabel bisa kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi dan tabel ringkasan. Tabel yang pertama yaitu tabel distribusi frekuensi kelompok. Ini digunakan untuk membuat pengelompokan data kuantitatif. Isi tabelnya terdiri atas selang kelas, frekuensi masing-masing kelas, dan frekuensi relatif dari kelas. Nah, cara menghitungnya yaitu kita tentukan dulu jumlah kelas. Jumlah kelasnya ada berapa? Rumusnya jumlah kelas sama dengan 3,3 log n plus 1. Kemudian lebar kelasnya Xmax min Xmin per K. Xmax ini jadi nilai maksimum, nilai paling besar, dikurangi nilai paling kecil dibagi jumlah kelas. Setelah itu tentukan batas atas dan batas bawah, tepi batas kelas, list jumlah pengamatan, terus kemudian proporsi dari masing-masing kelas. Penjelasan lebih lanjut silahkan dibaca buku Walpole tentang pengertian limit kelas dan batas kelas. Contohnya ada data berat badan, di sini ada data 2 dan data 3. Nah, data 2 diminta membuat tabel frekuensi kelompoknya, di mana kita lihat di sini ya, nilai paling kecil dari data berat badan adalah 40 atau X-min-nya 40. Kemudian data yang paling besar 59 atau X-max-nya 59. Nah, dari ilustrasi data 2 diminta membuat tabel distribusi frekuensi kelompok. Pertama kita hitung jumlah kelas. Tadi dengan rumus ya, 3,3 log n. N itu adalah jumlah data, jadi ada 23 data plus 1, maka hasilnya ya, gunakan kalkulator saintifik dapat hasil 5,49. Kita bulatkan ke atas. Nah, pada pembuatan jumlah kelas dan lebar kelas ini penghitungan kita bulatkan ke atas, walaupun nilainya kurang dari setengah. Jadi jumlah kelas 6. Nah, jumlah kelas 6 ini menunjukkan ini datanya kan ya. Ini kelas pertama yaitu 38 sampai 41. Kemudian kelas kedua 42 sampai 45, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Jadi ada 6 jumlah kelas. 6 jumlah kelas, kemudian berapa lebar kelasnya ya. Tadi rumusnya Xmax atau nilai paling besar dikurangi nilai paling kecil dibagi jumlah kelas. Paling besar 59 dikurangi 40 dibagi 6 hasilnya 3,16, maka lebar kelas 4. Nah, kemudian selang kelas ini ya kita sesuaikan di mana lebar kelasnya 4. Maka selang kelasnya ya 38, 39, 40, 41. Ada 4 lebar kelas. 1. Yang lebar kelas kedua 42, 43, 44, 45. Ada 4 juga di kelas kedua. Kelas ketiga 46, 47, 48, 49. Ada 4 juga. Jadi setiap kelas ini lebar kelasnya harus mengikuti 4. Nah, kemudian berapa tengah kelasnya? Jadi ini yang berada di tengah-tengah. Kemudian tepi batas kelasnya dikurangi setengah. Jadi 38 dikurangi setengah. Kemudian itu tepi batas kelas bawah. Batas kelas atasnya 41 ditambah setengah. 37 setengah sampai 41 setengah tepi batas kelasnya.
Nah, tengah kelasnya, tadi kan lebar kelasnya ada 4. Tengah-tengahnya artinya 2 kan, 4 bagi 2 sama dengan 2. Maka tengah kelasnya dilihat dari tepi batas kelas 37,5 ditambah 2. Nah, kemudian terus dari ilustrasi data 2 ada berapa nilai yang berada pada selang 37,5 sampai 41,5. Ternyata setelah dihitung ada 2. Berapa frekuensi relatifnya? Ini jumlah data dibagi keseluruhan data. Keseluruhan data 23, jadi 2 dibagi 23. Persentase kita kalikan 100%. Nah, begitu juga pada kelas kedua. 42 sampai 45, tepi batas kelasnya kurangi setengah 41,5, kemudian batas atasnya ditambah setengah 45,5. Kemudian tengah kelasnya 41,5 ditambah 2. Jadi 41,5 tambah 2 43,5. Ternyata ada berapa data yang pada selang ini, pada selang 41,5 sampai 45,5 itu terdapat 7. Kemudian kita hitung frekuensi relatifnya 7 per 23, 0,3 kali 100%, 30,43%. Begitu seterusnya ya, pada selang kelas pada jumlah kelas yang ketiga, hitung tengah kelasnya, tepi batas kelasnya, hitung berapa jumlah data yang berada di dalam data tersebut, frekuensi relatifnya dibagi total kali 100% untuk persentasenya. Tadi adalah tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya tabel ringkasan. Nah, tabel ringkasan ini menampilkan jumlah data, rataan atau mean, median atau nilai yang berada di tengah-tengah data, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Nah, ketika kita masukkan data ke Minitab, tabel ringkasan bisa muncul untuk data yang kita inginkan. Berubahnya apa? Tinggi, kemudian jenis kelaminnya, N ini jumlah datanya, ada 9 perempuan, 12 laki-laki. Min adalah rata-rata tinggi, kemudian standar deviasi dari tinggi, nilai paling rendah atau minimum, kemudian nilai yang berada di tengah-tengah atau median, dan nilai maksimum atau nilai yang paling tinggi. Selanjutnya kita pindah ke grafik. Jadi untuk data kualitatif kita bisa membuat grafik pie chart dan bar chart. Ini contoh pie chart atau diagram kue. Kita bisa menampilkan data kategorik, khususnya data nominal, dan menunjukkan distribusi data dalam grup. Artinya dalam satu lingkaran ini total 100%. Nah, sebaiknya disajikan dalam bentuk persen. Kemudian dimunculkan jumlah datanya. Nah, contoh ini dari pie chart, kita hanya bisa satu kategorik ya. Ini yang pertama agama, yang kedua jenis kelamin. Nah, di agama kita lihat masing-masing warna dari kuenya ini menunjukkan perbedaan agama. Kemudian yang pie chart jenis kelamin, ternyata di sini ada 12 laki-laki itu 57%, yang perempuan 9 orang 43%. Nah, pembuatan pie chart bisa di Excel, bisa juga di Minitab. Selanjutnya bentuk lain penyajian dari data kualitatif adalah dengan bar chart. Nah, bar chart ini menampilkan data kategori, dapat pula disajikan untuk tabel kontingensi atau tabel ringkasan data. Nah, seperti yang pie chart ya, tapi ini dalam bentuk kotak. Jadi berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan. Kemudian kalau untuk agama bisa dengan bentuk secara lanskap. Selanjutnya untuk data kuantitatif. Nah, untuk data kuantitatif dapat ditampilkan dalam bentuk histogram,
diagram daun-daun, dan diagram kotak garis. Ketiga grafik ini kita bisa buat di Minitab ataupun untuk histogram bisa di Excel. Apa itu histogram? Yaitu sebuah grafik dari suatu sebaran frekuensi. Bisa dari distribusi frekuensinya ataupun frekuensi relatifnya. Digunakan untuk apa? Jadi kita ingin melihat ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan data. Kemudian kita ingin tahu data outlier. Outlier itu pencilan. Jadi data yang sangat jauh dari data pusatnya. Kemudian mendeteksi adanya bimodus atau tidak. Bimodus, modus itu kan nilai yang sering muncul. Bimodus artinya ada lebih dari satu nilai yang sering muncul. Nah, tadi fungsi histogram ingin mengetahui ukuran pemusatan dan penyebaran data. Dua histogram di atas ya, ada yang ukuran pemusatannya sama, ada yang berbeda, ukuran penyebarannya sama, ada yang berbeda. Nah, yang pertama ini ukuran pemusatan relatif sama. Pemusatan itu jadi data itu terkumpul di tengah-tengah hampir sama ya, pada nilai minus 2 sampai 2. Di sini pemusatan data juga hampir sama pada nilai tersebut. Tapi yang berbeda adalah penyebaran datanya. Yang histogram pertama dia hanya menyebar sempit min 2 sampai 2 saja. Untuk yang histogram kedua ini penyebarannya sangat jauh sampai minus 6 ya, minus 6 sampai lebih dari 4. Jadi penyebarannya berbeda, tapi pusat datanya ada di sekitar 0. Ini juga kan pusatnya ada di sekitar 0. Ini. Kemudian yang histogram untuk pemusatan yang berbeda, penyebaran sama. Nah, pada yang histogram pertama ini terpusatnya di nilai antara 0 sama 1. Ini pemusatannya. Penyebarannya dari minus 2 sampai dengan 3. Nah, di sini juga hampir sama. Penyebarannya di sini hampir minus 2 sampai dengan 4. Tapi pusat datanya di sini menyebar ada yang di antara 0,1, ada yang di antara 1 dan 2. Jadi pemusatannya ini berbeda, tapi ukuran penyebarannya hampir sama. Nah, kemudian outlier atau pencilan. Pencilan adalah nilai yang sangat jauh dari pusat. Pusat datanya ada di sekitar nilai 40, ternyata ada pencilan yang nilainya hingga 80. Maka 81 data ini disebut outlier atau pencilan. Kemudian bimodus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Bimodus ada 2 nilai yang sering muncul. Contohnya di sini ada nilai yang sering muncul di 3 serta di angka antara 0 sampai 1. Jadi modusnya ada 2, antara 3 dengan 0 sampai 1. Ada 2 modus. Selanjutnya diagram daun-daun. Nah, diagram daun-daun ini pernah dipelajari waktu SMA. Kenapa disebut diagram daun-daun? Jadi ada bagian yang dianggap dahan, ada yang dianggap sebagai daun. Nah, diagram ini juga menampilkan distribusi dari data kuantitatif yang sudah terurut dari terkecil dan terbesar. Nah, jadi kalau kita membuat diagram daun-daun, otomatis datanya nanti akan kita urutkan dari terkecil ke terbesar. Kemudian bagian dahan dan bagian daun ini selalu ada. Nah, bagian daun selalu terdiri atas 1 digit. Bagian dahan terletak di sebelah kiri bersesuaian dengan bagian daun, daunnya di sebelah kanan. Secara visual, diagram daun-daun hampir sama dengan bar chart, di mana kategorinya didefinisikan dengan struktur desimal dari bilangan yang ada. Nah, kita langsung lihat ke contoh. Nah, ini adalah contoh diagram daun-daun atau stem and leaf. Ketika kita masukkan data ke Minitab, kita pilih stem and leaf, biasanya data akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa dikerjakan secara manual juga.
Nah, contohnya ya, ini ada N sama dengan 20. N itu adalah jumlah data, jadi ada 20 data yang harus kita buat menjadi diagram dahan daun. Leaf unit 1. Leaf itu daun, jadi bagian daun ini nilainya jika bukan desimal ya, 1 saja. Ini 5, artinya 5 bukan 0,5. Nah, kemudian nanti di sini kok ada 2. Nah, yang tengah ini adalah bagian dari dahan. Ya. Nah, dahan biasanya memiliki banyak daun kan? Nah, dahan di sini kalau daunnya nilainya leaf unitnya 1, artinya ini satuan. Nah, maka dahannya ini adalah puluhan. Jadi ini adalah dahan puluhan, daun-daunnya ini adalah satuan-satuannya. Nah, yang bagian paling kiri ini adalah jumlah data. Kemudian kita lihat pusatnya di mana atau bagian mediannya. Kalau N-nya 20, maka nilai yang berada di paling tengah itu urutan ke-10 dan 11 kan. Nah, jadi jumlah data contohnya nih. Pada dahan pertama daunnya cuma 1, maka tulis 1. Pada dahan kedua nilai daunnya ada 3, jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4, maka jumlahnya 4. Kemudian pada dahan ketiga daunnya ada 3, 4 ditambah 3, 7. Nah, sudah mendekati nilai tengah atau nilai yang posisinya di tengah, kita pindah ke paling bawah. Ada berapa jumlah datanya? Sama, kita hitung, jumlahkan. Ini ada 1 data, maka ditulis 1 di dahan 9. Kemudian yang kedua ada 2 data, maka 1 ditambah 2 data, 3. Yang ketiga di bawah ini ada 2 data, maka 3 ditambah 2, 5. Kemudian dari bawah yang dahan 6 ini ada 4 data, 5 ditambah 4, 9. Nah, jadi pada dahan nomor 5 ini adalah pusat dari datanya, atau terdapat data yang posisinya berada di tengah atau median. Nah, apa fungsi dari diagram dahan daun? Pertama, kita ingin tahu ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan data. Di sini kan sudah dilihat penyebarannya mulai dari dahan 2 sampai dahan 9, pemusatannya ada di dahan 5. Kemudian apakah ada data outlier, yaitu data yang letaknya jauh dari pusat? Di sini tidak ada. Kemudian apakah ada bimodus? Bimodus itu nilai yang sama. Nah, kita bisa melihat di sini. Bimodus yang paling sering muncul mana? Jadi bimodus nilai yang sering muncul ada 2 nih. 5, 4 ada 2, 6, 5 ada 2. Ini adalah fungsi kita membuat diagram dahan daun. Bagaimana cara membuat diagram dahan daun? Nah, ini ada contoh soal. Jadi ada berapa data nih? 1, 2, 3, 4. Ada 20 data. Pertama, kita pisahkan bagian dahan dari daun. Nah, dahannya berupa puluhan. Satuannya ada di daun. Kemudian dahan kita urutkan dari terkecil sampai terbesar. Nah, dari contoh 1 ini, kita lihat nilai puluhan terkecil pada angka berapa. Nah, terkecil ternyata 20-an ya. Maka dahan pertama adalah 2. Jadi ini 2 ini 20-an, 3 30-an, 4 40-an, dan seterusnya sampai angka terbesar ada berapa. Nah, ternyata ada yang nilai 93. Maka di sini dahan terakhir 90-an. Setelah dahan diplot, kita memplot daunnya. Nah, dahan sudah tadi ya, 2 sampai 9. Daun adalah nilai satuannya. Nah, contohnya ini 25, maka kita tulis 2 dengan diberi jarak, kemudian tulis 5. Kemudian 65. Nah, kita 6, kemudian 5 di daun. 82. 8 di dahan, 2 di daun. Nilai ketiga 37. 3 di dahan, 7 di daun. 54. 5 di dahan, 4 di daun.
41, 4 di dahan, 1 di daun, dan seterusnya. Jadi semua data ini kita pisahkan antara puluhan dan satuannya pada diagram dahan daun. Setelah semuanya terbentuk, maka kita urutkan. Urutkan bagian daun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau satu angka tetap ya. Nah, di sini di dahan 3 ada 7, 9, 5. Maka kita urutkan menjadi 5, 7, 9. Yang 4, di sini pertamanya 183, kita urutkan menjadi 1, 3, 8. Dan seterusnya sampai dahan terakhir. Setelah diurutkan, ya, berikutnya kita tentukan jumlah data. Nah, ini untuk tahu pemusatannya ada di mana. Nah, tadi ya sudah dapat daun ada 1, kemudian di bawahnya ada 3, maka kita jumlahkan 3 tambah 1, 4. Di bawahnya ada 3 lagi, 3 tambah 4 sama dengan 7. Mendekati tengah, kita pindah ke bawah, hitung jumlah datanya 1. Kemudian ada 2 data, 2 tambah 1 sama dengan 3, dan seterusnya. Nah, bedanya untuk data yang berada di tengah ini tidak kita jumlahkan, tapi kita hitung saja ada berapa jumlah daun pada daerah pusat. Ternyata ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka kita beri tanda kurung. 4 ini adalah pusat dari datanya. Yang kita jelaskan tadi adalah dahan dengan 1 daun atau 1 dahan 1 daun. Nah, ada juga pembagian pembuatan stem and leaf. Dahannya ada beberapa. Ini contoh untuk 2 dahan. Nah, 2 dahan artinya dalam 1 puluhan ya, nilai 0 sampai 9 itu kita bagi menjadi 2 daun. Maksud saya 2 dahan. Dahan yang pertama mewakili digit 0 sampai 4. Dahan yang kedua mewakili digit 5 sampai 9. Nah, contoh 2 untuk stem and leaf 2 dahan. Jadi tahap pertama sama, kita menulis dahan 0. Nah, bedanya kita tulis berulang. 1, 1 artinya ada 2 dahan ya. Untuk nilai puluhan 1. Kemudian yang 20-an tulis juga 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Kemudian kita cek. Ternyata yang tidak ada puluhannya ada angka 998. Kita urutkan 899. Kemudian dahan yang pertama ini mewakili tadi digit 0 sampai 4. Nah, jadi nilai di antara 10 sampai 14 masuk ke dahan pertama. Kemudian nilai dari contoh yang lebih dari 14 atau 15 sampai 19 masuk ke dahan kedua. Nah, contohnya ada 16 masuk ke dahan mana? Dahan yang kedua. 1, 6. Kemudian 15 ya, dahan kedua juga 1, 5. 12 dahan yang pertama 1, 2. Kemudian 19 dahan yang kedua 1, 9. 17 dahan yang kedua. 10 dahan yang pertama 1, 0. Nah, jadi ini diagram 2 dahan 1 daun. Kenapa dibuat 2 dahan? Kadang kalau contoh lebih dari 20-an ya, nilai contohnya ini jadi datanya sangat banyak. Nah, kita ingin melihat ukuran penyebaran lebih baik dengan membuat dahan lebih dari 1. Nah, untuk pengetahuan saja, jadi bahkan kita bisa membuat menjadi 5 dahan atau quintuple stem. Jadi nilai yang puluhan tadi 10 kita bagi menjadi 5 dahan. Nah, tapi kodenya ya bintang untuk daun 0 dan 1, T untuk daun 2 dan 3, F untuk daun 4 dan 5, S untuk daun 6 dan 7, dan titik untuk daun 8 dan 9. Nah, ini untuk pengetahuan saja, jadi kita jarang mengeluarkan soal quintuple stem and leaf
Kenapa quintuple ya? Jadi hanya dibagi 5. Contohnya dilihat angka 1 nih. Ada 1, ada dahan 1 ini tapi penulisannya 5 kali. Dan pembagiannya tadi 1 untuk 0 dan 1. Kemudian yang dahan kedua 2 dan 3, dahan ketiga 4 dan 5, dan keempat 6 dan 7, dan terakhir 8 dan 9. Kemudian ini yang terakhir dari kuliah kita ini, yaitu diagram kotak garis atau box plot. Ya, ini data kuantitatif kita buat menjadi box plot. Untuk apa? Sama ya, untuk mengetahui penyebaran dan pemusatan data, adanya pencilan, dan juga bisa menjadi pembanding sebaran dua kelompok data atau lebih. Jadi dalam kotak garis atau box plot ini kita bisa memasukkan dalam satu diagram itu beberapa kelompok data. Cara membuatnya ya, di sini kita tentukan statistik 5 serangkai. Apa itu statistik 5 serangkai? Ini ada Q0 sampai Q4. Q itu adalah kuartil. Ya, jadi data kita bagi dalam 5 bagian, kuartil 0, 1, 2, 3, dan 4. Kuartil 0, Q0 adalah nilai yang paling kecil atau minimum. Ya, nilai dari data yang paling kecil Q0. Kemudian ada Q1, Q2, dan Q3. Q1, Q2, Q3 itu jadi data yang membagi contoh menjadi 3 bagian yang besar. Q1 ini ada rumusnya atau kita sebut pagar dalam bawah. Bukan, ini beda lagi ya, pagar dalam bawah. Nanti saya jelaskan lagi. Jadi tadi pembagian statistik 5 serangkai, Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Jadi ada Q0 adalah nilai yang paling kecil, Q4 adalah nilai yang paling besar, kemudian Q1, Q2, Q3 adalah kuartil yang akan kita jelaskan minggu depan. Yaitu kuartil itu adalah kita punya data, kemudian kita bagi data itu menjadi 3 bagian yang besar. Nah, median ini yang paling tengah tuh, atau Q2. Nanti kita buat contoh soalnya untuk lebih memahami statistik 5 serangkai ini. Kemudian dalam box plot ada pagar dalam atas dan pagar dalam bawah. Ini untuk mencari pencilan. Jadi jika nilai dari contoh itu lebih dari PDA, dia menjadi pencilan, atau kurang dari PDB, dia menjadi pencilan. Nah, rumusnya kita artinya menghitung dulu Q1, Q2, Q3, masukkan ke rumus PDA, pagar dalam atas Q3 plus 1/2 kali Q3 min Q1, untuk PDB Q1 dikurangi 1/2 kali Q3 min Q1. Nah, kemudian kita gambar batas Q1 dan Q3, tarik garis Q1 sampai yang terkecil, Q3 sampai yang terbesar. Kemudian pencilan nanti kalau ada dibuat tanda asterik atau bintang. Ini contohnya, jika diketahui statistik 5 serangkai, di mana nilai paling kecil 40, Q1 3, Q2 48, Q3 55, Q5-nya 59, ya, maka PDA-nya tadi ya, Q3 55 ditambah 1/2 kali nilai Q3 min Q1, 55 dikurangi 43 sama dengan 73. PDB Q1 dikurangi 1,5 kali Q3 min Q1, dapat 25. Terus kemudian dari data ternyata tidak ada pencilan. Bagaimana bentuk box plotnya? Nah, ini adalah box plot dari data 1 tadi. Garis yang pertama ini adalah Q1. Garis yang kedua adalah Q2. Garis yang ketiga adalah Q3 berdasarkan nilainya. Jadi dibuat skala. Nah, kemudian apa kesimpulan dari box plot data 1 ini? Ternyata sebaran data tidak simetrik ya. Nilai median lebih dekat Q1 atau miring ke kanan. Jadi Q2-nya ini lebih dekat ke Q1, jadi lebih berat ke kanan. Kemudian tidak ada pencilan. Nah, ini ilustrasi selanjutnya. Diketahui data dibuat diagram daun seperti ini.
Nah, kemudian kita tentukan statistik 5 serangkainya. Nilai paling kecil, nah, kita lihat di sini 40. Nilai paling besar ada 80, jadi maksnya 80. Nilai Q2 yang berada di tengah, ini ya karena ada 23 data, maka nilai yang di tengah itu ada di data ke-12. Nah, di sini data ke-12 ya. Dihitung, ini ada 9 data. Data ke-12-nya yang mana? Ini data ke-10, 46. 11-nya 48, ke-12-nya 48 juga. Nah, jadi Q2-nya 48. Min 40, maks 80. Untuk bagaimana menghitung Q1 dan Q3 itu pada kuartil ya, ada di pertemuan minggu depan. Nah, kemudian tapi bagaimana dapatnya ini? Kok bisa 43 dan 55? Kita masukkan ke Minitab. Jadi datanya kita tinggal masukkan seluruh data ke Minitab, maka Minitab akan menghitungkan min, max, Q1, Q2, Q3. Nah, tapi kita harus tahu dari mana asalnya. Nah, itu akan dijelaskan minggu depan. Kemudian nilai PDA, masukkan ke rumus, dapat 73. Nilai PDB masukkan ke rumus, dapat 25. Rumusnya mana? Yang bawah ini ya. Pencilannya mana? Kenapa 80? Karena dari diagram daun-daun ini, nilai 80 berada jauh sekali dengan pusatnya. Nah, kita lihat juga apakah betul ada pencilan lewat box plot. Nah, ternyata setelah dimasukkan ke Minitab, ini adalah tampilan box plot datanya. Dari data minimum 40. Nah, di sini ada nilai minimumnya 40. Q1-nya berapa? 43, sekitar di sini. Ini adalah Q1. Q2-nya berapa? 48. Nilai 48 di sini. Kemudian berapa nilai ketiganya? Ternyata 55. Di tengah-tengahnya 55. Kemudian PDA-nya 73. Kemudian ada data yang nilainya 80. Di sini 80. Karena dia lebih dari PDA, ya PDA-nya cuma 73 sekitar di sini, maka 80 ini adalah pencilan. Ya, jadi terdapat pencilan 80. Kemudian bagaimana sebaran datanya? Masih tidak simetrik ya. Q2 lebih mendekati Q1, data miring atau lebih banyak ke Q3. Itu untuk contoh satu box plot. Nah, ini contoh kita ingin tahu ada dua kelompok data dalam satu diagram atau satu grafik. Nah, contohnya di sini pertambahan penduduk daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kita masukkan semua datanya ini ke Minitab, maka Minitab akan mengolahnya dan membentuk dua box plot. Sini bisa terlihat ya, ini adalah pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Barat, ini pertumbuhan penduduk Jawa Tengah. Ternyata dari pertumbuhan penduduk di Jawa Barat ada dua pencilan outlier, yaitu Bogor dan Tangerang. Artinya pertambahan penduduk Bogor dan Tangerang itu di atas rata-rata seluruh Provinsi Jawa Barat. Untuk Jawa Tengah, pertumbuhan penduduk yang di luar atau outliernya adalah di Kota Semarang. Pertumbuhan penduduknya lebih tinggi di antara keseluruhan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dari dua box plot ini juga dapat dilihat pertumbuhan penduduk Jawa Barat rata-rata lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah. Nah, ini adalah pertemuan pertama untuk teknik penyajian dan atau distribusi data. Kita lanjutkan minggu depan masih dari topik yang sama. Untuk kegiatan praktikum nanti kita belajar membuat diagram dan daun dan box plot serta tabel frekuensi dan tabel distribusi. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di WA group ataupun bisa lewat PC atau boleh langsung japri kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.